Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Selamat datang lagi Sobat Familia dalam Family Semesta YouTube Channel bersama Gigih Niaga. Oke, kali ini saya berada di salah satu peninggalan cagar budaya ya, yang ada di Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Tepat di belakang saya ini adalah Masjid Bayan Belik ya, yang terkenal mungkin di Lombok. Jadi kalau Sobat Familia pernah main ke Lombok pasti tidak asing dengan tempat ini ya. Oke, jadi kali ini saya bersama salah satu narasumber yang berkompeten ya di bidangnya. Jadi namanya Mas Jets ya. Mari Mas Jets masuk dulu. Jadi nanti dengan Mas Jets ini kita tanya ya tentang seputaran dari sejarah Masjid kuno Bayan ini ya Mas Jets ya. Oke, bisa kita keliling ini Mas? Boleh. Sambil lihat-lihat. Ya. Oke, kita keliling ya. Referensi banyak terkait dengan bangunan masjid ini, dan ini nggak bisa terlepas dari kesejarahan Islam yang masuk di Lombok. Jadi ada beberapa referensi yang sifatnya cerita dari para tokoh itu, yang sebenarnya Islam masuk ke Lombok ini dari dua jalur timur Sulawesi itu pada abad ke-14, tetapi belum sampai mampu mendirikan masjid. Artinya dimanapun lokasi di Pulau Lombok ini tidak ada yang zamannya cukup 44. Sampai baru pada abad ke-16 yang dari Jawa, yang Islam masuk dari arah barat, itu yang mampu mendirikan masjid ini. Karena masjid ini di abad ke-16 itu jamaahnya cukup 44, dan itu pun untuk mencukupi jamaah 44 harus mengambil salah satu suku Baju yang ada di Labuan Carik, yang sekarang ini menjadi Karang Baju dan tinggal di sebelah utara masjid ini. Oh iya. Makanya kalau mau mengecek ke jumlah masjid yang ada di Pulau Lombok dengan arsitektur seperti ini banyak. Ada di Barangbira juga untuk wilayah Bayan, kemudian ada Desa Seid, Gumantar, Salut, kemudian ada Semokan Sembagi. Fisiknya sama kayak gini. Cuman bedanya ada yang atap ilalang sebagian. Tetapi yang ini itu udah sebenarnya yang terakhir. Tapi yang cukup jamaahnya 44 hanya ini. Oh, berarti minimal jamaah untuk membuat masjid itu adalah 44 tadi Mas ya? Oh, baik. Ya, berarti ini ciri khas masjid Jawa sebenarnya Mas ya. Jadi masih ada tumpangnya gitu ya, tumpang Iya, dua sama. Ya. Dan ini juga sempat diskusikan sama salah satu dosen sosiologi yang ada di Universitas Hamzah Wadi Selang. Motifnya sama, Jawa. Karena Islam yang membangun masjid ini ya dari Jawa. Dari Jawa. Kalau tahu ini ulamanya siapa Mas? Mungkin yang banyak dari para tokoh, termasuk katanya sih dari Lontar juga, cuman saya belum pernah melihat Lontar secara langsung. Itu dari Sunan Prapen. Sunan Prapen ya. Nah, kalau terkait dengan Watu Telu apa semuanya, ini kan sebenarnya asumsi yang beredar di di masyarakat luas saat ini sejak terbitnya buku dari Dr. Reni Budiwanti. Dan ada salah satu teman yang melakukan penelitian juga tentang bagaimana sih konsep buku yang disampaikan, karena dari masyarakat justru bukan memahami tentang Islam Watu Telu. Justru masyarakat di sini ya kami adalah masyarakat Watu Telu. Tapi yang jelas bukan Watu Telu. Karena kehidupan kami itu harus melestarikan siklus kehidupan dari yang beranak, bertelur, dan tumbuh. Yang dikatakan telu, tapi bukan pada konteks buah agama. Lebih ke filosofi budaya, cara hidup, budaya. Termasuk pada saat masa pandemi ini sempat diskusi via Zoom juga yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Sasak. Dokter ini menyatakan, saya berada di bawah tekanan dari LIPI untuk menerbitkan judul buku supaya bukunya laris. Makanya ada Islam Sasak, Islam Watu Telu versus Islam Watu Telu. Ya, kalau kita berbicara pada konteks Islam, tidak ada penyebutan lain. Ya Islam. Memang yang pada perkembangan selanjutnya ada yang nyebut Islam Abangan, ada yang menyebut Islamnya Muhammadiyah, ada yang nyebut Islam NU, aliran-aliran, itu ya pada konsep bagaimana sudut pandang masing-masing saja. Kan kalau menyatakan sebuah keinginan dalam konteks agama ya Islam. Betul.
Boleh masuk cuma boleh ini ya Mas ya, maksudnya kiai, para kiai ya. Iya, kiai, dan pada saat ritual. Hanya ritual aja. Saat, ya. Dan karena ini sudah masuk menjadi cagar budaya, banyak pengunjung, jadi kalau nggak digembok dikhawatirkan nanti ada yang masuk vandalisme, nyelonong kayak gitu kan. Iya. Kalau ini pas suci soalnya nggak boleh sembarangan Mas ya. Cuma tahun pembuatannya waktu itu belum dilontar, ada disebutkan nggak Mas? Nggak disebutin, cuman ya? di sini itu diperkirakan abad ke-16 sebenarnya ada beberapa juga yang bisa dikaji terkait dengan tiang yang setiap pojok ini. Dan yang paling tua adalah katanya pojok yang ini, Tenggara. Pojok Tenggara ya. Dan itu diperkirakan memang abad 16. Kalau yang lain kan mengalami renovasi sekali 8 tahun atau sewindu gitu. Siap sewindu. Kalau pagar atap kayak gitu. Oh, baik. Berarti tiang utamanya itu tidak pernah diganti Mas dari sejak pembangunan ya? Ya. Jadi bagian Tenggara. Bagian Tenggara ya ada 4. Itu yang dinamakan Sokoguru ya Mas ya? Ya. Sokoguru 4 ya. Oke. Makanya di sini kalau ada khotbah itu kan ada 4 khotbahnya di sini. Maksudnya itu melambangkan dari Sokogurunya, dari pilarnya ya. Kalau di sini ritualnya ada lebaran tinggi, lebaran pendek, sama maulid. Dan juga ritual yang lain lohor kayak gitu. Itu dilaksanakan di sini. Dan para tokoh adat sama kiai-kiai adat saja yang melakukan di sini. Itu ada jumlah khusus Mas? Kiainya ada berapa mungkin? Kiainya sekarang udah banyak sekarang. Udah banyak. Sampai 50-an, 60-an. Gitu. Sama ya seperti di tempat ibadah yang lainnya ya. Mereka datang berdasarkan niat dari masing-masing dan melaksanakan ibadah di sini. Nah, hanya saja kalau ibadah di sini itu dilaksanakan pada bulan puasa saja, di tarawih. Kalau di luar dari bulan puasa ya itu ibadahnya pada saat sholat Id Idul Fitri sama sholat Id Idul Adha. Jadi sholat Id berarti Mas ya. Sama lohor. Oke, ada bangunan apa lagi Mas? Saya lihat di sini ada beberapa bangunan, bisa tolong dijelaskan? Makam Rea. Makam Rea. Nah, siapa ini Rea? Rea itu sebenarnya kata lain dari besar. Besar. Bahasa adanya di sini Rea itu besar. Jadi sebenarnya di sini makam Rea itu makam para pembesar pembawa Islam dulu. Cuma di dalamnya kita kayak batu-batu gitu, apakah itu batu kuburan atau apa? Tapi yang nggak bisa saya jelaskan secara detail karena itu hanya berupa batu. Lalu ada filosofi di dalamnya. Dan kalau kita melihat dari sini memang pembesar dan itu tidak spesifik nama siapa-siapa. Belum diketahui, maksudnya tidak ketahui ya. Kalau ini Mas ada batu-batu. Ini santri-santrinya dulu. Para santrinya yang belajar agama Islam, ada beberapa ya. Besarnya dimakamkan di sini. Baik, ini juga makam santri berarti ya, para murid-murid dari para ulama dulu ya yang Islam di sini. Baik. Kalau yang di sana Mas? Nah, kalau di situ ada 2. Ada makam Seset sama makam Mas Pengulu. Makam apa tadi Mas? Makam Mas Pengulu. Mas Oulu. Pengulu. Ini malah Pak Pengulu, jadi yang punya sebagai penghulu di masjid dulu sini. Jadi yang pertama di sini. Baik, penghulu pertamanya berarti ya. Sama kalau yang ini adalah para tokoh Islam yang dari selesai Kecamatan Kayangan. Di sini para tokohnya. Jadi kalau perbaikan ini sekali 8 tahun, warga masyarakat Seset lah yang kesini memperbaiki. Jadi bukan kami di sini. Kira-kira makamnya dari tahun keberapa, maksud abad keberapa itu nggak tahu Mas? Maksudnya ada nggak terlalu detail, tapi yang jelas ini seiringan dengan keberadaan dari artinya kalaupun dia ada selisih sekitar 50 sampai 100 tahun. Ya ada di masjid ini. Baik. Kalau yang di pojok itu Mas? Dia satu bagian dengan ini. Sama ya itu juga familia. Jadi di sini juga ada makam. Nah, ini dulu terakhir ke sini masih rusak. Sekarang sudah bagus makamnya ya. Jadi ini masih hubungan dengan makam Said yang ada di sebelah sini. Masih family. Lagi di pojok sana. Ya. Itu makam Anyar. Makam Anyar. Itu Anyar. Dari yang di daerah Anyar. Daerah Anyar. Ulama-ulama yang ada di Anyar itu ya.
Jadi istilahnya Sobat Familia membangun masjid ini melibatkan banyak desa ya Mas ya. Banyak pihak. Jadi ini istilahnya masjid pusat ya, kayak Islamic Center mungkin di Mataram ya. Ya, seperti itu. Dan itu ya makam Anyar. Makam itu juga Anyar. baru diperbaiki. Udah berapa puluh tahun itu rusak. Oh. Ini makam dari ulama-ulama yang dari desa Anyar ya Mas ya. Desa Anyar. Jadi di sini berkumpul. Berarti yang istilahnya memomong masjid ini berapa desa sebenarnya Mas? Sebenarnya kan ini kalau kita kembali siapa yang melakukan ini ya itu adalah Kedatuan Bayan. Kedatuan Bayan. Yang batasnya dari Talabalu yang di Lombok Timur itu sekitar Sambeliem Belanda sana. Terus di sebelah barat itu perbatasan antara Pemenang dengan Lombok Barat di Senggigi. Oh, luas ya. Itu semuanya Kedatuan Bayan dan disinilah pusatnya. Oh, istilahnya Jadi di sini pada kota. penyebutan Bayan dalam konteks adat itu tidak ada satu tempat pun yang namanya Bayan. Nama kerajaan sebenarnya Mas. Nama Bayan itu ya nama dari semua wilayah tadi. Oh. Iya. Sekarang Jadi itu termasuk seset tadi yang ada di Kecamatan Kayang saat ini, kalau berbicara pada konteks adat, mereka juga Bayan. Masih wilayahnya ya sebenarnya. Iya, makanya kenapa mereka ada di sini? Karena Karena mereka di sini juga Bayan, di sana juga Bayan. Bayan sebenarnya masih wilayahnya dulu ya, wilayah Iya. kerajaannya ya. Oke.